contoh deh biar kebayang. Sisi itu salah satunya kayak gini nih. Nah, ini sisi. Namanya, dia punya nama ya. Nama sisinya itu B, C, G, F. B, C, G, F. Jadi 4 titik ini ngebentuk satu sisi. Ada lagi nggak yang bisa nyebutin? Sisinya kubus ini tuh apa? EFAB. EFAB, oke. EFAB yang depan ya berarti ya? Nih EFAB nih. EFGH. EFGH, oke. Itu yang atas ya, atapnya ya. DHGC, Bu. DHGC, nice. ABCD, ABCD. Oh iya, ABCD, DHGC dulu. Ntar ibu lupa nanti. DHGC, ABCD. Oh banyak ya. Ada berapa sih sebenarnya? ABCD. Berarti sebenarnya sisi atau bidang disingkat lagi. Spontan ya. Sisi atau bidang itu berarti ada berapa kalau di kubus? Ayo hitung, coba bayangin. Di kotak itu berarti ada berapa sisi itu? 6. 6, betul. Ada 6 ya. Ada 6. Nah, intinya bidang itu ya kayak tembok-temboknya gitu. Kayak kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang gitu ya. Makanya dia ada 6. Nanti lebihnya bisa kalian cari sendiri. Nah, itu contohnya ya. Nah, yang kedua nih rusuk nih. Kalau ngomongin rusuk berarti kira-kira coba. Kira-kira yang termasuk rusuk itu apa nih? Coba sebutin hurufnya kayak tadi. Ada AB. yang AB. Nih, bentar Ibu tulis dulu nih. Siapa yang bilang AB tadi? Saya. Siapa? Haikal. AB. Ramdan. Oh, Bukan, Bu. Ramdan. Oke, Ibu kan Beb. emang Ibu cenayang. Kalian bilang saya terus Ibu tahu. Makanya Haikal gitu. Atau enggak Ramdan, sebutin nama. Katanya AB, ada lagi coba sebutin. Siapa lagi yang mau nyebutin? Yang tahu? F. EF. Oke. Jadi katanya AB terus garis EF ini ya. Satu lagi. Siapa yang mau nyebutin? BC. BC, oke. Nah, bentar. Sekarang Ibu tanya deh. Berarti kalau misalnya kalian nyimpulin bahasa kalian sendiri tuh yang misalnya kalian tahu berarti kemungkinan rusuk tuh bagian apa sih? Bagian mananya? Bagian apanya? Pakai bahasa sendiri aja. Coba. Garis, Bu. Garis. Pokoknya garis. Garis yang membentuk sisi. Garis yang bentuk fisik. Nah, bagus banget. Oke. Jadi garis dilengkapin lagi sama temennya, garis yang ngebentuk sisi-sisinya. Nanti kan sisi-sisinya ngebentuk kubus. Oke, berarti ada berapa tuh rusuknya? 2. Ada berapa tuh? Berapa ya? Ya, ada yang mau nebak? Ada berapa berarti rusuk? 12. 12. Oke, benar banget ya. Jadi ya kayak tulang rusuk itu kan yang menyangga, yang jadi kayak kerangkanya gitu, kerangkanya dari kubus. Jadi semuanya tuh ini ya kan, nih gitu ya. Itu masuknya rusuk ada 12. Nah, terus sekarang titik sudut nih. Yang namanya sudut itu letaknya di mana? Di antara dua garis. Pertemuan dua garis ini. Benar banget, pertemuan dua garis atau lebih ya. Pokoknya biasanya di pojok, makanya kan karena ada dua garis nih gitu kan ketemu. Makanya dia biasanya ada di pojok-pojok, namanya juga sudut ya. Berarti Bu, apa ya? Darmansyah katanya belum download Zoom. Siapa? Darmansyah. Katanya dia udah ngecat Ibu juga. Oh ya udah, suruh download ya. Ya. Suruh download terus masuk. Ya pokoknya kalau misalnya belum download harus disiapin ya, karena kan takutnya ntar ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet gitu. Jadi nggak ketinggalan materinya, oke? Nah, kalau titik sudut berarti ada titik apa aja nih? Contoh salah satu yang termasuk titik sudut itu mana? A. Nyebutinnya gimana? E. Sudut B. Oke, sudut A, ya kan? Pojokan A, pojok B, pojok C, pojok D. Berarti ada 8 ya. Nah, itu
itu titik sudut. Next. Nah, ini Bu tulis tuh A, B, berarti ada 8. Nah, sekarang ini nih diagonal ruang nih. Masih ingat gak kalau Ibu ngomong diagonal tuh yang kalian ingat apa? Diagonal tuh yang kebayang tuh langsung apa? Belah ketupat. Sama F. Oke, ada yang bilang belah ketupat. Terus apa tadi? Apa sama apa? Garis potong. Garis potong. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi? Oke. Ibu nggak bisa menyalahkan ya, keduanya benar sebenarnya, karena kan Ibu nanyanya yang kalian ingat ya. Ada yang bilang belah ketupat karena emang di belah ketupat itu terdiri dari 2 diagonal gitu, atau rumusnya mungkin kalian ingat ada D1 D2 gitu ya. Benar. Terus garis potong juga benar gitu. Nah, sebenarnya diagonal itu tadi benar ya, garis potong yang memotong bisa jadi antara 2 bidang gitu ya. Atau bisa jadi diagonal itu garis miring yang memotong, tadi garis miring. Jadi misalnya ini, diagonal ruang itu berarti ada garis miring di dalam ruangan itu. Jadi ibaratnya kayak ada garis miring yang nyebrang. Kayak contohnya nih, Ibu tunjukin ya gambarnya ya, biar kebayang. Oke. Nah, kayak gini nih. Jadi ada garis dari A nembus ke G. Kalian tuh kalau misalnya materi dimensi 3 tuh harus bisa itu bayangin. Kemampuan pertama banget harus bisa ngebayangin kubusnya. Jadi ada kubus, kalau kalian punya Rubik boleh tuh sambil dibayangin gitu ya. Jadi ibaratnya kayak ada kalian ngasih tongkat A ditusuk sampai G gitu, nembus ke G. Jadi ngelewatin ruangnya gitu. Lagi misalnya ini tuh HB nih. Jadi H nyambung ke B. H ini kan di belakang. B ini kan di depan nih. Jadi nembus ke depan. Nah, itu diagonal ruang. Jadi nembusnya di satu ruangan, dari ujung ke ujung ruangan. Gitu. Nah, itu diagonal ruang. Jadi contoh misalnya HB, terus di situ AG. Ayo punya apa lagi kira-kira diagonal ruang tuh yang mana lagi? EC. Oke, EC benar DF. nih. EC, DF. Oke. Ya, jadi tembus dari depan ke belakang. Gitu ya. Nah, terus sekarang berarti kalau diagonal bidang tuh gimana diagonal bidang? Kalau tadi diagonal ruang tuh menembus ruangan. Berarti kalau diagonal bidang sebenarnya cuma di Bidang. cuma di bidang-bidang aja. Jadi ada garis yang memotong bidang tadi, garis potong tadi, atau garis yang miring yang ngebagi bidang itu jadi 2 nih. Contoh. Nah, contoh misalnya BG. Nih. Dia kan miring ya, membagi si bidang ini. Jadi garis miring yang terletaknya di bidang, nggak sampai nembus ke dalam-dalam. Lagi misalnya nih, AC. Ayo sebutin lagi yang tahu diagonal bidang. AF. AF. Oh, AF. Oke, AF. Nih AF nih. Nih sama-sama di depan ya, jadi harus sama-sama di bidang yang sama. Satu lagi. Apa lagi ya? EB. EB, oke, EB bisa. Nah, berarti nih, satu kubus itu ada berapa diagonal bidang ya? Coba ada yang tahu nggak? Tadi sisinya ada 6 katanya. 12. Oke, 12. Kenapa 12? Kenapa nggak 6? Ada yang tahu? Padahal sisinya kan ada 6. Bidangnya kan ada 6. Karena Kamu masih mute, Ramdan. Nggak kedengeran. oh iya, karena satu sisi bisa dibagi 2 diagonal bidang. Oke, satu sisi bisa 2 macam diagonal ya. Bisa jadi arahnya yang AF nih contohnya misalnya. Bisa jadi yang EB gitu. Jadi masing-masing sisi punya 2 diagonal bidang. Pasti jadinya ada 12. Oke, next terakhir. Kalau yang namanya bidang diagonal yang gimana? Itu nggak sama diagonal bidang.
Ayo. Coba ya kita lihat secara harfiah gitu ya. Kalau tadi diagonal bidang itu ibaratnya si garis miring yang ada di bidang. Diagonal bidang, ya garis miring yang ada di bidang. Nah, sekarang yang namanya bidang diagonal tuh berarti kan bidang yang bentuknya bidang yang berupa diagonal. Jadi sebuah bidang gitu. Bidang itu kan dua dimensi itu. Jadi kayak ada bidang, satu bidang gitu. Bayang ya. Tadi kan bidang itu kan bentuknya kayak gini nih. Tuh yang ini itu kan satu bidang, kayak satu bidang papan gitu. Nah, kalau bidang diagonal itu berarti kan suatu bidang yang membentuk diagonal. Ada yang tahu nggak sebelum Ibu kasih lihat? AD ke FG. AD ke FG. Oke, kalau Ibu lihat nih, AD itu kan gini, FG itu kan di sini. Jadi kayak ibaratnya kita gambar aja nih. Kebayang nggak ya? Ini agak susah nih, soalnya madepnya gini. Oke, tapi ini bener ya. Ibu kasih gambar yang lebih real ya. Karena Ibu tidak bisa menggambar di sini licin. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ada bidang yang berbentuk diagonal. Yang jelas dia harus lintas ruang gitu kan karena bidang ya. Jadi nih, kebayang ya, ada garis, ada bidang yang miring itu. Nah, ini berarti ini tuh EACG. Terus tadi Ramdan bilang ADFG benar. Terus siapa lagi yang mau nyebutin? BCEH. BCEH. Oke, BCEH juga benar. Satu lagi? ABHG. ABHG. Oke, bagus juga kalian kemampuan imajinasinya ya. Nah, ini ABHG kayak gini nih gambarnya nih. Tuh. Ya. Jadi kayak kalian naruh triplek gitu loh, disenderin, ditaruh terus disenderin di atasnya kayak gitu. Bayang ya? Oke, itu tadi unsur-unsurnya. Jadi yang penting kalian paham. Diagonal ruang, diagonal bidang, sama bidang diagonal. Nah, sekarang Ibu mau review unsur paling penting, kunci kalian bisa bab ini. Gitu. Itu adalah teorema Pitagoras. Dan mungkin sebagian besar udah inget ya. Cuma di sini Ibu tetap mau review karena pasti tetap aja ada yang lupa gitu. Nah, ada yang tahu nggak rumus dasarnya gimana? A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, gak usah ditulis lah, Ibu kan udah ngetik. Ngapain Ibu nulis lagi ya kan? Nah, ini dia. Tuh, jadi kalau misalnya mau nyari C ya tinggal diakarin. Karena biar kuadratnya hilang harus kita ganti dengan akar. Gitu. Ya. Nah, sebelumnya nih, belum ke rumus. Coba deh Ibu tanya nih, dari gambar segitiga yang merah ini, menurut kalian sisi yang paling panjang sisi A, B, apa C? Sisi yang paling panjang. C. C. Kelihatannya C ya? Oke. C ini namanya sisi apa, tahu nggak? Secara bahasa matematika. Sisi miring. Benar, sisi miring. Nah, sisi miring itu pasti sisi yang paling panjang. Dia itu pasti ada di seberangnya siku nih. Ini kan siku. Pasti ada di seberangnya. Itu sisi yang paling panjang. Nah, sebenarnya Pitagoras tuh nggak perlu kalian apal rumusnya, tuh nggak perlu. Yang penting tuh gini nih, Ibu kasih trik ya. Mungkin triknya juga ada yang udah tahu sih. Misal nih, Ibu nyuruh kalian nyari sisi yang paling panjang, berarti jumlahin aja sisi-sisi yang pendek. Itu bakal jadi sisi yang paling panjang. Jadi kayak penjumlahan sisi-sisi yang pendek akan menjadi sisi yang paling panjang. Jadi misalnya di sini Ibu nanya kalian C itu sisi yang paling panjang kan? Oh, berarti dia jumlah dari sisi-sisi yang pendek. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Tuh. Sekarang berarti gimana dong kalau misalnya Ibu nanyanya sisi B? B itu kan bukan sisi yang paling panjang, Bu. Berarti gimana? Ya berarti kurangin aja sisi yang paling panjang ke sisi yang pendek.
Nah, sisi yang paling panjang itu berarti kan C kan tadi. Berarti C kuadrat kita kurangin sama sisi yang pendek. Ini nggak cuma berlaku di B, tapi berlaku di sisi pendek lainnya. Sekarang misalnya A. Ibu nanyanya A. Nggak usah dihafal, tinggal pakai logika tadi aja. Oh, A itu bukan sisi yang paling panjang, berarti dikurang aja. Siapa yang dikurang siapa? Yang jelas panjang dikurang yang pendek. Gitu. Yang panjang itu apa berarti? C C apa? Kuadrat. kuadrat Kurang dikurang B Nah, kuadrat. kuadrat. gitu. Tinggal sisanya aja. Jadi tapi jangan kebalik ya, jangan yang pendek dikurang panjang, kan nggak bisa. Yang ada kan yang panjang dikurang pendek gitu. Nah, sekarang ibu mau nyoba nih. Kalian nggak usah ngelihat rumus ini nih misalnya ya, nggak usah dilihat nih. Oke, sekarang ibu punya di sini 3, di sini 4. Ibu mau nanya nih, misalnya F. Berapa panjang F? Nah, pakai logika yang tadi aja. F itu 7. tidak semudah itu Ferguson. Kan gak cuma ditambah, tadi ada yang diakarin, ada yang dikuadratin. Nggak apa-apa, tapi mungkin ada yang berpikiran yang sama ya. Nah, bentar. F itu sisi yang panjang atau yang pendek? Panjang. Panjang. Berarti kan kita tulis dulu nih F. Tadi kalau panjang tuh ditambah apa dikurang kalau nyari yang panjang? Ditambah. Ditambah. Jadi kalian langsung bikin akar dulu. Oh, berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Gitu. Baru dihitung 4 kuadrat itu berapa? 4 kali 4? 16. 64. 16. Itu mah 8 kali 8, bosku. 16 nih. 3 kali 3 berapa? 9. 9. Jangan bilang masih ada yang bilang 6 nih. Oke, 16 ditambah 9 berapa? 25. Oke, akarnya 25? 5. 5. Oh, berarti panjang dia 5. Itu kan paling panjang di antara 3 dan 4. Gitu. Lagi ya. Misalnya di sini ibu punya 8, di sini ibu punya 10. Ibu nanya sisi ini, misalnya nama sisinya E. Nah, caranya pakai logika yang tadi aja. Yang lagi ditanya itu sisi yang paling panjang nggak? Enggak. Enggak kan, sisi pendek. Ya udah tulis dulu, oh yang ditanya E. Tadi kalau pendek dikurang apa ditambah? Dikurang. Siapa dikurang siapa? 10 kurang 8. 10 kurang 8 gini doang. 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. Nah, jangan lupa kuadratnya. Ayo, 10 kuadrat berapa? 100. Terus dikurang? 64. Nice. Berarti jadi akar berapa? 36. Oke, akar 36 berapa? 6. 6. Oh, berarti panjangnya ini 6. Itu Pythagoras sesimpel itu sebenarnya. Ya, nggak usah dihafalin rumus ABC sebenarnya, pakai logika itu aja. Jadi kalau kalian nggak ngafal rumus tuh bakal ingat gitu loh sampai kapanpun. Kalau hafal rumusnya doang, ntar ganti bab juga lupa gitu ya. Nah ini Bu lanjut aja nih, sebenarnya masih ada contoh, cuman caranya sama aja. Sekarang Ibu mau ngasih kalian contoh diagonal. Jadi itu yang bakal kita pelajari. Jadi misalnya ada kubus. Kubus sama balok bedanya apa sih? Kubus bang. Kubus apa? Kubus isinya sama. Kubus isinya sama. Kalau balok? Ada panjang dan Oke. lebar. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Nah ini kubus nih. Kita lagi ngomongin yang kubus. Misalnya Ibu punya kubus nih kan. Nah, kubus ini tuh panjangnya 3 cm. Rusuknya itu 3 cm. Sekarang Ibu nanya, oh berarti berapa nih panjang GB? GB itu mana? Pelan-pelan cari titik G sama titik BO ini. Titik G dan B lah, mana saya tahu. Saya kan ikan. Gitu. Nah ini kalau GB, Ibu garing banget Bu, udah nggak usah ngelucu ya Bu. Oke, sip. Ini kan GB ya. Nah, gimana ya caranya kita biar ketemu GB? Kamu kan tadi udah tahu Pythagoras. Kita bisa pakai Pythagoras dong. Tapi gimana caranya, emang ada segitiga ya? Nah, caranya gimana? Ada yang punya ide? Biar ketemu GB,
caranya adalah cari segitiga. Panjang Oke, panjang gimana? panjang BC pangkat 2 Oh, yang ditambah tadi ya, Pitagoras ya. Oke, 2, benar. iya. Tapi gampangnya gini, cari segitiga siku biar bisa pakai Pitagoras gitu kan. Nah, segitiga siku apa nih yang bisa terbentuk dari GB? Ayo, ada yang bisa nyebutin segitiganya nggak? BGC BCG. BCG, BGC sama aja ya. Ini Ibu gambar ulang CGP. aja nih. Ya, balik-balik aja hurufnya. Oke, nggak apa-apa. Dah. Tolong kenapa sih jelek banget? Maaf ya guys. Ini kan G, ini C, ini B. Nah, ini kan ada GB nih. Jadi caranya kalian gitu aja. Langsung cari segitiga mana yang bisa ngehubungin si GB gitu. Nah, berarti kan kalau ini kubus, panjang GC berapa? Nah, ini Ibu nggak langsung ngasih angka nih. Ini harus pakai penalaran lagi. Panjang GC berapa? 3. 3, karena kubus. 3. Oke. Panjang BC berapa? 3. Oke. 3. Nah, yang ditanya sih Ya. GB nih. GB itu sisi panjang apa pendek? Panjang. Kalau panjang diapain? Tambah apa dikurang? Tambah Berarti apa ditambah apa nih langsung angkanya? 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Oke, berarti 9 ditambah 9. Nah, ini kan sebenarnya biar sederhana, ini kan udah kelihatan nih, ada angka 9 nanti bisa kita keluarin ya. Tapi kalau misalnya ada angka 9, terus ada angka 9 lagi, berarti kira-kira Ibu punya berapa angka 9? Nih, Ada bulang. 2. Ada 2, oke, bulang lagi ya. Misalnya Ibu punya angka 9, nih. Terus Ibu punya lagi angka 9, terus mau digabung, berarti ada berapa angka 9? 2. Ada 2. Paham ya logikanya? Oh, berarti ini sama aja dong. Ada 9 2 kali gitu. Nah, kenapa Ibu bikin bentuk kayak gini? Karena itu sama aja akar 9 dikali akar 2. Akar 9 itu kan bisa dihitung ya. Akar 9 itu berapa? 3. 3. Makanya jawabannya jadinya 3 akar 2. Akar 2 kan nggak bisa dikeluarin gitu. Oh, berarti panjangnya GB itu 3 akar 2 gitu. Oke. Nah, sekarang contoh lagi, satu lagi. Tentukan panjang GD. Pelan-pelan dulu cari, santai aja. Oh, GD mana GD? Oh, ini GD nih. Oh, miring nih dia. Berarti biar bisa ketemu lagi-lagi kita cari aja segitiga yang ada GD-nya. Segitiga apa dong? Ayo. DHG. G C. Oke, ada yang bilang DHG Ibu gambar satu-satu ya. Bentar, ini D, ini H, ini G. Ada yang bilang G, C, D ya? Nih, kalau Ibu gambar kayak gini. Ini G, ini C, ini D. Jadi kalau udah itu udah kebayang langsung digambar ulang aja segitiganya biar kalian gak bingung. Terus baru diplot-plotin, misalnya yang DH deh. DH panjangnya berapa? Nih DH nih, di sini nih DH. Panjangnya 3. 3, HG berapa panjangnya? 3. Nah, berarti loh sama dong sama ini. Intinya kan kita bakal kayak gini kan bikinnya 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Oh, berarti ya sama aja hasilnya 3 akar 2 dong. Yang ini juga GCD, GC juga panjangnya 3, CD panjangnya 3. Oh, berarti otomatis ini 3 akar 2 juga. Nah, berarti gimana dong kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, oh, ternyata offset. Bentar. Kesimpulannya adalah, kalau misalnya yang dihitung itu diagonal bidang, ingat ya bidang ya, diagonal bidang pada kubus, khusus buat kubus, itu sebenarnya gampang, tinggal kalian tambahin akar 2 setelah panjang sisi. Kayak ini tadi panjang sisinya kan 3, rusuknya 3. Ya udah, diagonal bidangnya pasti 3 akar 2. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu juga punya kubus, ya udahlah ya pokoknya bentuknya kubus gini. Nah, panjangnya misalnya 29, Bu.
Males banget dong kita ngitung kayak gini kan. Yang padahal kita udah tahu. Berarti diagonal bidangnya berapa? 29 akar 2. Nah, berarti udah 29 akar 2. Mau dia di sini kek, mau dia di sini kek, mau dia di sini, sama aja. Selama itu kubus, gitu. Paham? Paham, Bu. Paham. Bisa lanjut? Nggak bisa. Lanjutlah. Ya kali kan lanjutkan. Oke, nah sekarang lagi contoh diagonal tapi yang ruang. Misalnya tentukan panjang HB nih. HB kan di sini ya. Nah, lagi-lagi kita harus cari apa tadi pertama? Cari Segitiga. segitiga yang Segitiga. nyambungin HB. Ayo segitiga apa nih? DHBD. HBD ya. Makasih, tapi Ibu nggak tahu. Iya, Bu, iya. Yain aja dah kalau ngelawak kayak biar seneng gitu ya. Ini mantan alumni stand up comedy jangan Bu. Nah, ini HBD nih kan. Nih, Bu gambarin nih di sini. Tuh, yang penting bentuknya jadi segitiga, siku. Karena kita udah punya HD, kita punya HB di sini, tinggal dihubungin di bawahnya. Kalau Ibu gambar lagi, bentuknya gini. Ini H, ini B, ini D. Nah, HD udah ketahuan belum? Panjangnya. Oh, Ibu belum ngasih panjang, lupa. Panjangnya itu 3, masih 3. Tusuknya masih 3. Berarti HD berapa? 3. 3. Nah, si DB berapa? 3. 3 Nah, akar 2. 3 sama 3 akar 2 nih. 3 akar 2. 3 akar 2. Kenapa 3 akar 2? Enggak. Kenapa? Kenapa 3 akar 2? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Karena dia diagonal bidang. Nah, betul, Putri. Ini yang jawab-jawab doang terus melarikan diri, kamu tidak bertanggung jawab ya. Oke, karena diagonal bidang, kamu gak usah nyari lagi, udah keren banget, langsung bisa jawab 3 akar 2. Oke, 3 akar 2. Ya. Nah, berarti kita bisa nyari ini pakai Pythagoras lagi dong. HB itu sisi panjang atau pendek? Panjang. Berarti ditambah apa dikurang? Tambah. Siapa yang ditambah siapa? Coba sebutin. 3 kuadrat. Tukar tambah. Iya, mobil. Ditambah 3 akar 2 kuadrat kan? Nah, ini kenapa dikurung? Karena kalau misalnya kalian nulisnya gini, ini mah yang dikuadrat cuma akar 2 doang. Jadi harus dikurung biar kena semua. Gitu ya, kalau misalnya nulis kayak gini dikurung. Nah, kita hitung ya, biar kalian tahu cara ngitungnya. 3 kuadrat berapa? 9. Kan. Nah, kalau cara ngitungnya kayak gini, dikuadratin satu-satu. Pertama 3 dulu. 3 dikuadratin berapa? 2. Ih, 3 kuadrat kok 2? 9 maksud. 9. Terus, sekarang yang akar 2. Akar 2 dikuadratin berapa? 2. 2. Kok bisa 2? 4 maksud. Nggak ngerti maksudnya, oke. Akar sama kuadrat itu bisa saling menghabisi loh. Kalau ada akar, ada kuadrat, habis. Atau enggak kalau kalian ingat kayak gini. Ada akar 2 dikali akar 2. Kalau sama-sama akar, dalamnya itu sama, akarnya hilang. Tuh. Ya, ingat ya. Ada asal-usulnya sih, tapi kepanjangan nanti kalau Ibu kasih tahu asal-usulnya dia. Intinya kalau ada akar dikali akar, dalamnya sama, akarnya hilang aja. Kayak gini tadi 3 kuadrat dikali akar 2 kuadrat. Berarti tinggal 2 gitu ya. Nah, lagi-lagi nih kalau bentuknya kayak gini, udah kelihatan ada angka yang bisa dikeluarin dari akar, nggak usah dihitung ya. Maksudnya nggak usah dihitung tuh, nggak usah ditambahin 9 tambah 18 itu nggak usah. Nanti bingung kalian. Jadi mending kayak tadi tuh. Ini kita punya satu angka 9. Ditambah angka 9 ada 2 gitu. Berarti kita sekarang punya berapa angka 9? Berapa kali angka 9? 2. Ayo, nih Ibu punya satu angka 9. Terus Ibu punya lagi 2 angka 9. Ibu ulang lagi. 3. Oke, Ibu ulang lagi ya, sekali lagi. Ibu punya satu angka 9 nih yang pertama. Terus Ibu punya lagi
2 kali angka 9. Berarti sekarang Ibu total punya 3 angka 9. Berarti sama aja 9 dikali 3 kan? 9 kali 3. Nah, berarti ada yang bisa kita keluarin akarnya, si 9. Kita keluarin jadi 3 akar 3. 3. Kan yang kita keluarin ini. Oh, berarti dia 3 akar 3. Nah, tuh, terakhir. Berarti sekarang kalau misalnya disuruh nentuin panjang EC itu yang mana? EC itu si ini nih, EC. Nah, itu EC tuh. Kita bisa bikin segitiga apa dari EC berarti? EAC. Nah, EAC bagus. Ya. Nah, EAC berarti panjang EA berapa? 3. Panjang AC berapa? 3 akar 3. Gitu. AC 3 akar 3 2. akar 2. Akar 2 kenapa 3 akar 2? karena kubus. Karena diagonal bidang. Lah, sama lagi unsurnya ada 3 akar 2. Ya agak otomatis nanti ini 3 akar 3, nggak usah dihitung lagi ya. Nah, berarti kita bisa simpulin lagi nih. Ya kan? Oh, berarti kalau tadi diagonal bidang itu 3 akar 2, berarti kalau diagonal ruang 3 akar 3. Gitu. Nah, maksudnya 3 ini tergantung depannya aja. Kalau misalnya kubusnya sisinya misalnya 12 gitu. 12 diagonal ruangnya berapa? 12 akar 3. Nah, 12 akar 3 selesai. Ingat aja, pokoknya kalau ruang itu kan 3 dimensi, makanya akarnya 3. Kalau bidang itu kan cuman bisa dilihat dari depan atau belakang. Makanya akar 2 gitu. Ya. Gampang ya? Gampang dong. Tuh. Kalau misalnya kalian lupa, ya yang penting kalian tahu cara ngitung Pitagorasnya. Dan ini nggak berlaku di balok, karena balok kan nanti sisi ini beda, sisi itu beda gitu ya. Nah, sekarang ini contoh realnya di materinya. Misalnya ibu punya kayak gini. Nah, contoh yang pertama nih, kalau misalnya dimensi 3 itu harus pelan-pelan karena harus kalian bayangin dulu. Jadi kayak gini, jika jarak titik A sama B itu 4, cari dulu A ke B itu katanya 4. Oh, berarti maksudnya panjangnya itu 4, rusuknya. Ini kubus ya. Oh, berarti berapa jarak titik H dan F? Oh, H dan F kemana? Oh, ini. Berapa coba? 4 akar 2. Berapa? 4 akar 2. 2. Oke, jadi bisa hitung. Kalau kayak gini pas kebetulan langsung dapat, mantul banget, gak usah dihitung. Nah, satu lagi, berapa jarak C ke E? Cari dulu C ke E ini, ini C. Oh, dia bentuknya begini nih. 4 akar Berarti 3. 4 akar 3. nice. Sentimeternya jangan lupa. Nah, gampang. Kalau kayak gitu gampang. Maksudnya nggak usah ada step lain. Nah, tapi kalau bentuknya kayak gini misalnya, coba dibaca dulu ya. Dibaca dengan seksama. Contoh, jika M adalah titik tengah CD. Pokoknya kalau ketemu soal cerita jangan pusing dulu. Dibayangin pelan-pelan. Jika M itu titik tengahnya CD, cari dulu. Oh, CD mana CD? CD, oh ini CD. Katanya M di tengah-tengah. Oke. Terus kamu disuruh nentuin jaraknya G dan M. G dan M berarti bakal kayak gini gambarnya. Set. Nah, jadi ada M di tengah-tengah, disuruh nentuin jaraknya G dan M. Lagi-lagi step pertama ngapain kita? Nyari apa dulu? Segitiga. Nah, nyari dulu segitiganya. Karena tujuan kalian kan nyarinya pakai Pitagoras, harus ada segitiganya. Jadi segitiga apa nih? Segitiga MCG. Oke, segitiga MCG gitu kan. Ini G, ini M, ini C.
Kita tahu GC-nya 4. MC-nya berapa MC? 2. 2. Nah, kita bakal nyari GM. Balik lagi konsep tadi Pitagoras, rumusnya jadinya gimana coba? Ditambah apa dikurang? Master. 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Oke. Karena dia nyari yang paling panjang ya. Oke, berarti kita hitung ya satu-satu. 4 kuadrat berapa? 16. 16. 2 kuadrat berapa? 4. 4. 16 tambah 4 berapa? 20. Nah, ini tuh masih bisa kita lebih sederhanain ya. Siapa tahu misalnya kalian pas ngerjain ABC-an gitu nggak ada jawabannya. Tapi kalau esai sih segini ibu udah anggap benar. Tapi kalau misalnya ABC-an biasanya lebih sederhana. Caranya dengan kayak tadi harus ada yang dikeluarin. Cara nyarinya kalau nggak langsung kelihatan, cari dulu faktor-faktornya. 20 itu berapa kali berapa? Ada 1 kali 10, sorry, 1 kali 20, 2 kali 10, berapa lagi? 4 kali 5. Itu Putri Reina, kayaknya kamu sambil ngecas kali, makanya kalau mic-nya di yang lain suaranya jadi ini kayak bising gitu. Mungkin sambil ngecas kamunya. Nah, kira-kira di antara ini kan ada yang bisa dikeluarin kan dari akar, yang angka berapa? Angka 4 kan bisa kan diakarin? Berarti kita bisa rubah dia jadi 4 dikali 5. Nah, kita keluarin akar 4-nya. Jadinya berapa emang akar 4 itu? Akar 4? 2. Jadi jawabannya 2 akar 5 cm. Selesai. Tuh. Gampang. Ini kayaknya tulisan ibu ini gedean deh. Ini masih ada 1 contoh lagi soalnya. 1 contoh terakhir. Ntar ibu kerjain di sini aja deh. Ya, gitu ya caranya ya. Pokoknya asal kalian udah bisa Pitagoras aja. Nah, yang terakhir nih contoh 2. Contoh 2, bentar ini Bu selesai dulu. Akar 20, ini sama akar 4 kali 5. Sorry Bu. Nah, sekarang jika panjang P adalah titik tengah AB, lagi-lagi pelan-pelan cari. AB mana? Oh ini, berarti P pasti di sini nih. Nah, terus tentukan jarak H dan P. H dan P udah ketemu, udah dibayangin. Gambarnya jadi gini. Nah, tadinya cuman punya H dan P kan. Cuman lagi-lagi kan kita harus bikin segitiga yang nyambung. Yang nyambungin H sama P kan berarti kita harus tarik ke sini nih, ke D nih. Ya. Nah, jadi kalau ibu gambar ulang, sorry ya. Ibu gambar ulang jadi H, P, D. Nah, HD panjangnya berapa? HD panjangnya 4. DP udah ketahuan belum panjangnya? Belum. Tadi nggak bisa langsung 2 ya, soalnya dia kayak miring gitu. Berarti ntar dulu. HP juga belum tahu. Ini belum tahu nih. Oh, berarti kita bisa nyari DP dulu nih kemungkinan. Buat nanti biar bisa nyari HP. Nah, kalau soal bentuk kayak gini, emang nggak bisa nih langsung nemu banget gitu, nggak bisa. Emang harus ada stepnya. Tapi stepnya kan sebenarnya sama ya. Gimana kalian bisa ngebayangin gitu. Sekarang misalnya kita fokus dulu nyari DP. DP itu kan posisinya di sini ya. Bisa kita bikin segitiga juga nggak? Bisa kan? Segitiga ini nih. Kan, ibu gambar ulang. Nah, segitiga DAP gitu kan. DA berapa panjangnya? 4. 4 karena rusuknya 4. AP berapa panjangnya AP? 2. 2. Berarti kalau kita hitung bakal sama kan sama ini, unsurnya kan sama-sama 4 sama 2 ya. Jadi pas banget nih, jadi nggak usah ngitung lagi. Berarti panjang DP kan sama dengan 2 akar 5 gitu. Cara ngitungnya sama persis sama ini tadi ya. Karena yang dicari yang panjang jadi ditambah gitu. Nah, berarti udah punya nih kita 2 akar 5 di sini. Nah, kita udah punya 2 unsur, kita bisa nyari HP ya. Oke, HP itu yang panjang kan, berarti rumusnya jadinya gimana cara nyarinya?
4 kuadrat ditambah tambah 2 akar 5 Akar kuadrat. 5. bukan 5 akar 2 ya, 2 kali 5 ya, Bos. Nah, terus gimana? 4 kuadrat jadinya berapa? 16. Nah, ini gimana tadi ngitungnya nih? Apa kali apa dulu? Apa dulu yang dihitung? 2. 2 dikuadratin dulu berapa? 4. Terus akar 5 dikuadratin jadi? Ayo, Akar tadi 10. akar 10. Tadi kalau ada akar, kuadrat itu kan sama aja dikali yang sama kan? Kalau ada akar isinya sama gimana tadi? Ingat ya? Akarnya habis. Hilangin Akarnya akarnya. habis. Iya, berarti sama aja tinggal 5 doang dong. Ya kan? Berarti sama aja, aduh jelek banget. 16 ditambah 20 kan? 16 tambah 20 berapa? 36. 6. Iya, 36. Akar 36 berapa? 6. 6. Yeay, 6 cm. Nah, dia panjangnya 6. Tuh kan, lebih panjang dari yang lain. Ini 4, ini 2, ini 6. Gitu. Gampang ya, sebenarnya gampang. Cuman nggak semuanya tuh langsung ketemu gitu. Asalkan makanya kemampuan paling penting di sini tuh kemampuan berimajinasi. Tuh. Nah, bayangin bentuknya, bisa bisa ngepasin nih soal nih ke gambarnya gitu. Kadang kadang ada soal ceritanya doang nggak ada gambarnya, kalian gambar aja kubus sendiri gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ayo, ada yang mau bertanya? Atau kurang jelas, atau kecepatan, atau nggak ngerti itu kenapa bisa gitu ya? Ada nggak? Nggak ada? Sih. Ini nggak ada yang nanya nih, nggak ada yang nanya karena paham kan? Atau karena saking nggak ngertinya sampai nggak ngerti mau nanya apa? Paham. Oh, mantap banget nih, karena paham lah Bu. Oke deh. Oke, sampai sini dulu nih materi hari ini ya. Sampai sini dulu, jangan lupa nanti dicatat habis sini. Yang cewek kan nggak Jumatan ya. Sebenarnya masih ada waktu kan dari kalian jam 11 ke Jumatan gitu. Bolehlah sambil langsung dicatat biar nggak lupa. Ya kan ibu kayak ngasih tips-tips tuh, trik-trik tuh biasanya kalau ibu dulu ibu langsung catat tuh. Kalau yang ditanya panjang ditambah gitu. Jadi kayak pakai kalimat sendiri. Pas baca catatan jadinya ngerti gitu. Oke? Paham ya? Bu, Ardiansyah minta di ACC, Bu. Wah, ini bisa masuk kok ibu nggak usah ACC, langsung bisa. Tadi katanya kehapus, terus dia keluar. Tapi bentar, tapi ibu nggak harus ACC loh. Dia bisa masuk sendiri. Orang tahu udah, Bu, dia minta di ACC. Ya, ibu jadinya juga kurang tahu dong. Mana sih udah mau selesai juga 5 menit enggak udah. Nggak bisa ya, udah sebenarnya bisa masuk sendiri. Jadi ibu nggak ada yang perlu di ACC di sini. Mungkin jaringan dia kali. Jaringan dia. Apaan sih Bu? Saya udah masuk Bu. Aikal, plat. Oh parah, Ikal nih. Ardiansyah masuk kapan? Baru masuk ya? Nggak jelas. Kagak, tadi Bu. Yakin? Asli, ada fotonya. Emang nggak minta dipoto. Ngerti nggak tapi? SS-annya. Ngerti. Tulisan. Iya. Oke. Ya udah dong, jangan ngegas. Gas balik nih. Oke ya. Sampai sini dulu. Oh iya. Ini terakhir nggak usah dihitung ya. Ini buat kebayangan kalian aja. Kebayang ya. Oke. Misalnya ini kan bukan kubus nih. Jadi nanti kalian nggak bisa pakai yang tadi akar 2, akar 3. Misalnya disuruh tentukan DHB. D itu maksudnya jarak. D itu dari kata distance. Ya, anak sekarang pasti tahu lah distance ya. Nah, tentukan DHB. Jadi maksudnya disuruh nentuin jarak H ke B. Nah, sama sih konsepnya walaupun dia balok. Harus cari si segitiga yang nyambung. Nah, cuma nanti ngitungnya emang harus satu-satu jadinya. Karena nggak bisa akar 2, akar 3. Kalian harus ngitung apa dulu nih?
Kan kita udah punya HD-nya 4 misalnya. Oh, biar ketemu HB kan paling nggak harus ada satu lagi yang harus diketahui. Sisi mana yang harus diketahui? BAD. Hah? BH. Hah? BAE. Hah? Gimana? BAD, Bu. BAD. Oh, enggak nih, maksudnya gini nih, sorry. Ini kan H, ini kan B, ini kan D. Nah, kita kan disuruh nyari ini nih, HB. Kita kan baru punya sisi yang ini kan. Kamu udah punya BD belum? Di sini udah tahu belum BD-nya? Belum. Nah, itu maksudnya. Jadi, Belum. kalau biar bisa ketemu si ini kan minimal kamu punya 2 sisi kan, biar bisa Pitagoras. Nah, kamu baru punya 1. Berarti kamu udah tahu belum mau ngapain kalau kayak gini? Ngapain dulu? Kira-kira bakal ngapain dulu? Mikirin. Mikirin apa? Utang. Mikirin si mana dulu yang bisa dihitung berarti. Kita harus mikir, oh berarti aku harus tahu sisi ini juga. Ya nggak sih? Biar bisa ketemu sisi ini. Ini gitu Bu, kan? segitiga dari BDA. Oke, segitiga dari BDA benar. Karena biar ketemu BD, kita nyari diagonal bidang ya. Diagonal Yoi. bidang. Oke, yoi benar. Jadi kalau kita gambar gini, B, D, A. Emang gitu, emang kayak muter-muter yang penting tahu maksudnya mau ngapain. BDA, oh ini 12, kita udah punya DA-nya 8. Ini kan sama kan sama yang bawah. Nah, kalau gini kan bisa nih. Kalau ini udah ketemu, berarti taruh aja di sini misalnya 2 misalnya. Nanti kalian bakal bisa nemuin sih ini gitu ya. Nanti yang penting ngerti alurnya. Gitu. Oke. Nah, wow, sepi sekali tidak ada wajah yang terpampang kecuali foto. Nah, Deva langsung nih. Paling awal nih. Jangan matiin lagi dong. Dipuji langsung Depan dimatiin. rambutnya kebakaran. Oh, nih. Oke, nyalain dulu kameranya. Kita udah mau nutup belajar nih. Nyalain. Depan rambutnya kebakaran, Bu. Itu Devan kamu warnain rambut ya? Udah semutnya itu. Itu ketumpahan kuah sate, Bu. Astagfirullah kayak jamet itu gimana coba? Jamet. Jamet. Enggak ganteng sih, cuman jadinya kurang rapi aja gitu. Coba ya dinyalain kameranya. Tadi yang kita pelajari hari ini intinya tentang apa aja intinya yang kalian ingat? Pitagoras. Tentang Pitagoras. Sebelumnya kita ngapain tadi? Belajar nyari-nyari apa tadi? Nyari unsur-unsur ya? Iya. Oke. Itu berarti sebenarnya materi review semua ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada? Oke, pokoknya walaupun udah ngerasa paham nih, jangan sampai nggak nyatet. Karena biasanya minggu depan udah lupa. Maksudnya kalian inget nih, tapi kayak harus ngelihat lagi gitu. Jadi tetap dicatat ya. Nanti Ibu kirim PPT-nya, dan ini juga Ibu udah rekam layar juga. Jadi nanti Ibu sambil upload gitu ya. Siapa tahu kalian mau nonton lagi karena lupa, nggak ngerti gitu. Itu deh. Udah, kita tutup dulu. Bentar. Kalau kelas ini ketuanya siapa? Ramdan, Bu. Nah, tadi kan Haikal, sekarang Ramdan yang untuk pelajarannya Ramdan. Nyalain kameranya. Ya. Oke. Ya, semuanya